Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran administrasi pajak. Dan untuk pertemuan hari ini materinya adalah rekonsiliasi fiskal. Nah, judul babnya rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah belajar mengenai rekonsiliasi fiskal, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang ketiga, membuat format penyusunan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Nah, di sini ada uraian materinya. Untuk uraian materinya itu mengenai penjelasan-penjelasan. Nah, pada kesempatan hari ini saya hanya akan menjelaskan tentang teorinya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar cara membuat rekonsiliasi fiskalnya atau menyusun rekonsiliasi fiskal. Oke, untuk penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Nah, yang dimaksud dengan keuangan komersial itu di sini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh keuangan perusahaan. Dan untuk laporan keuangan fiskal itu adalah laporan keuangan yang dibuat oleh bagian pajaknya. Jadi nanti laporan keuangan komersial itu berdasarkan dari laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan, dan fiskalnya itu akan dicek oleh bagian pajaknya. Apakah perhitungannya sudah betul atau belum, sehingga nanti akan diketahui berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk penyebabnya, untuk penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Nah, jadi untuk perbedaan itu terjadi karena itu tadi adanya biaya atau pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto. Jadi di dalam undang-undang tuh ada beberapa biaya yang tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan tersebut. Tapi untuk perusahaan kan semua biaya, semua kerugian pasti akan dicatat dalam laporan tersebut. Jadi sebenarnya perbedaannya itu ya karena ada peraturan-peraturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Nah, kemudian perbedaan dapat terjadi saat pengakuan biaya dan pengakuan penghasilan yang berbeda atau perbedaan dalam menggunakan metode sehingga hasil biaya menurut fiskal atau perpajakan lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan biaya menurut metode akuntansi komersial atau yang dibuat oleh perusahaan. Demikian pula penghasilan sebagai objek pajak mungkin tidak dikategorikan sebagai penghasilan dalam akuntansi komersial. Berikut penjelasan penyebab terjadinya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Nah, jadi perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan dan perbedaan permanen atau tetap. Nah, di sini untuk waktu pengakuan itu kadang di perusahaan sudah diakui, ternyata di komersialnya atau di perpajakannya, di fiskalnya atau di perpajakannya belum diakui. Nah, itu yang namanya perbedaan pengukuran waktu. Nah, di sini akan lebih dijelaskan lagi. Untuk perbedaan waktu,
pengakuan, perbedaan terdapat jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat terjadi akibat perbedaan waktu pengakuan, perbedaan dan bebannya, perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Jadi yang diakuinya berbeda itu antara pendapatan dengan bebannya. Jadi perbedaan waktu pengakuannya saja. Misalkan ternyata di perusahaan itu piutang itu sudah diakui sebagai pendapatan, tapi di perpajakan atau fiskalnya piutang itu belum diakui sebagai pendapatan. Dan sama halnya dengan beban. Beban itu misalkan oleh perusahaan sudah diakui, tetapi di perpajakannya belum. Makanya untuk laporan keuangan itu nanti akan lebih rendah di perpajakan dibandingkan dengan di perusahaan, atau lebih rendah di fiskalnya dibandingkan dengan di komersialnya. Kemudian selain untuk pendapatan dan beban, sebagai contoh penyusunan aset tetap dalam masa umur ekonomi 10 tahun misalkan. Kemudian kan kita misalkan di komersialnya atau perusahaan kita mengakui umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Tetapi menurut aturan perpajakan hanya terbatas 4 tahun karena masuk dalam kelompok 1 sehingga alokasi beban penyusutan dalam kurun waktu yang berbeda pula. Ya, jadi kalau di dalam undang-undang perpajakan itu untuk aktiva atau aset tetap itu ada peraturan kelompok-kelompok aset atau aktivanya. Nah, kelompok-kelompok itu nanti ditentukan, misalkan kelompok 1 untuk umur ekonomisnya berapa tahun, kelompok 2 untuk umur ekonomisnya berapa tahun gitu. Makanya itu akan berbeda. Contohnya saja di sini untuk aset tetap. Di kenyataannya itu atau di laporan keuangan perusahaan tersebut diakui bahwa aset tetap tersebut umur ekonomisnya itu adalah 10 tahun. Sedangkan dalam perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan itu aset tetap tersebut hanya diakui masa ekonomisnya itu hanya 4 tahun karena dia masuk ke dalam kelompok 1. Jadi pasti perhitungannya pun akan berbeda karena tarifnya kan berbeda. Yang kedua, perbedaan permanen atau tetap. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Nah, di sini perbedaan permanen atau tetapnya maksudnya kita itu dihubungkan dengan periode tetapi juga tidak dipersoalkan. Maksudnya di sini contohnya pendapatan yang diperoleh dari bunga deposit. Kemudian secara akuntansi akan diakui sebagai penghasilan, tetapi aturan perpajakan tidak masuk dalam penghasilan karena pajak yang ditetapkan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh karena bersifat final. Nah, contohnya di sini sebagai contoh ada pendapatan bunga deposito. Untuk perusahaan, bunga deposito itu diakui sebagai penghasilan atau pendapatan perusahaan tersebut. Tapi dalam undang-undang untuk penghasilan deposito atau bunga deposito itu tidak diakui sebagai penghasilan. Nah, dari sini pasti perhitungannya pun akan berbeda. Nah, tadi untuk yang untuk perbedaan waktu pengakuan itu kan pendapatan dengan beban itu berdasarkan misalkan aset tadi berdasarkan kelompok. Kalau di perpajakan, kalau di kita kan di perusahaan itu sesuai dengan masa aktif atau masa ekonomis barang tersebut. Nah, kalau untuk masalah pendapatan, pendapatan ini contohnya tadi ada bunga deposito itu bisa diakui sebagai penghasilan dan bahkan di perpajakan itu tidak diakui. Jadi ini tidak akan berpengaruh untuk perpajakan yang masa dengan bunga depositonya. Yang kedua, format penyusunan rekonsiliasi fiskal. Nah, nanti ini yang akan kita bahas untuk minggu depan. Jadi nanti di minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat
rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi ini fungsinya itu untuk menyamakan antara laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan fiskal. Nanti disesuaikan mana yang sudah diakui oleh perusahaan, mana yang belum diakui oleh fiskalnya. Nah, itu yang dinamakan rekonsiliasi atau koreksi. Kemudian kita juga pasti dalam menyusun laporan penyusunan rekonsiliasi fiskal, kita pasti akan berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilannya. Jadi nanti akan diketahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini merupakan perhitungan atau informasi yang digunakan untuk menyusun laporan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini untuk rangkumannya, pada akuntansi komersial, penyusunan laporan keuangan komersial didasarkan pada asumsi-asumsi. Maksudnya di sini asumsi-asumsi itu kita komersial kan berarti asumsi kita sendiri, berarti berdasarkan fisiknya. Dan untuk laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 1 revisi 2009 paragraf 9 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal disesuaikan dengan ketetapan perpajakan. Ingat, kalau fiskal itu berarti laporan yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Yang kedua, penyebab terjadinya perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah tumbuhnya biaya, pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan, dan penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan berdasarkan peraturan pelaksanaannya. Jadi tadi perlu digarisbawahi untuk penyebab perbedaannya itu akan timbul dari adanya biaya, pengeluaran dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto. Nah, ini kalau di fiskal ada beberapa yang tidak dihitung atau tidak diakui dalam fiskal, tetapi diakui dalam laporan perusahaan. Kemudian ada penyusunan rekonsiliasi sebagaimana kertas kerja perusahaan dalam rangka mengisi SPT tahunan, PPh orang pribadi atau PPh badan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan tentu tidak dapat menggunakan cara kerja kertas rekonsiliasi fiskal, tapi langsung dibuat perhitungan berdasarkan pencatatan selanjutnya yang dituangkan dalam SPT tahunan PPh. Jadi, kalau kita tidak menyusun rekonsiliasi, maka kita tidak bisa melaporkan atau mengisi SPT tahunan. Nah, padahal SPT tahunan itu wajib kita isi dan nanti akan kita bayarkan dalam bentuk pembayaran pajaknya. Nah, sebagai gambaran, ini ada contoh dari penyusunan rekonsiliasi fiskal. Di sini dijelaskan, menurut Waluyo, penyusunan rekonsiliasi sebagai kertas kerja perusahaan dalam rangka mengisi SPT tahunan, PPh orang pribadi ataupun PPh badan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan tentu tidak dapat menggunakan kertas kerja rekonsiliasi fiskal, tapi langsung dibuat perhitungan berdasarkan pencatatan selanjutnya. Nah, maksudnya di sini kalau misalkan kita tidak menyusun rekonsiliasi fiskal, ya diperbolehkan kita langsung mengisi ke SPT-nya, tapi alangkah lebih terstrukturnya kalau kita membuat rekonsiliasi fiskal. Jadi nanti kita akan mengetahui ada berapa yang harus diakui oleh perpajakan dan mana saja yang tidak diakui oleh perpajakan. Nah, contohnya untuk menyusun rekonsiliasi fiskal, itu yang kita lihat adalah bagian laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, kenapa kita melihat laporan laba rugi? Karena untuk perpajakan itu berhubungan dengan berapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga kita wajib untuk membayar
pajak ke pemerintah. Nah, makanya sebelum kalau kita akan menyusun rekonsiliasi fiskal, itu kita harus menyiapkan dulu laporan laba ruginya. Nah, di sini ada contoh untuk penjualan. Nah, di situ menurut komersial, kemudian kolomnya itu ada keterangan. Keterangan itu berarti nama-nama akunnya. Kemudian ada kolom menurut komersial. Nah, ini berarti catatan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, kemudian ada koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal ya tadi, mana yang diperbolehkan diakui oleh pajak dan mana yang tidak diakui oleh pajak. Nah, di sini misalkan nih ada sumbangan. Sumbangan untuk komersial kita mengakui bahwa sumbangan itu sebesar 60. Di sini ditulis dalam jutaan rupiah, berarti sebesar 60 juta untuk beban sumbangan. Ternyata untuk fiskal, beban sumbangan itu tidak diakui untuk koreksi fiskal. Makanya untuk beban sumbangan di komersial itu dinolkan. Jadi dihapuskan. Jadi dia tidak ada untuk beban sumbangannya karena tidak diakui dalam undang-undang. Nah, kemudian beban penyusutan. Beban penyusutan kita mengakuinya ada 18 juta di komersialnya atau di perusahaannya. Ternyata untuk perpajakan, ya tadi penyusutan itu kan berhubungan dengan masa atau umur ekonomi suatu barang atau suatu aset. Nah, tadi kan sudah disinggung ya di awal bahwa untuk aset, untuk penyusutan itu untuk masa ekonomis itu tergantung dari kelompok kalau di pajak. Contohnya tadi untuk aset tetap, kita mengakui bahwa umur ekonomisnya adalah 10 tahun, tetapi untuk diperpajakan itu diakui sebagai kelompok 1 sehingga umur ekonomisnya hanya 4 tahun. Nah, makanya di sini misalkan tadi beban penyusutan kita mengakuinya adalah 18 juta untuk beban penyusutannya saja, tetapi untuk diperpajakan kita hanya mengakuinya 15 juta. Jadi kita harus mengurangkan sebesar 3 juta. Tuh, makanya di sini untuk diakui diperpajakannya hanya 15 juta. Kemudian untuk beban penyisipan piutang. Maaf, untuk beban penyisihan piutang. Beban penyisihan piutang itu di sini diakui untuk komersialnya atau perusahaannya, dia mengakui bahwa ada beban penyisihan piutang sebesar 90 juta. Nah, untuk di fiskal, koreksi fiskal, karena menurut fiskal itu tidak diakui, tidak ada dalam fiskal undang-undang perpajakan, maka 90 juta yang dalam bentuk beban penyisihan piutang itu dihapuskan. Makanya di koreksi fiskalnya dikurangi 90 juta. Dari 90 juta dikurangi 90 juta, maka di fiskal pun tidak akan ada. Atau tidak dianggap tidak ada nominalnya. Tuh. Nah, kemudian total beban operasional. Nah, totalnya pasti berbeda karena menurut perusahaan tadi ada beban sumbangan diakui, kemudian ada beban penyisihan piutang pun diakui. Jadi di sini totalnya ada 1143. Kemudian ternyata yang dikoreksi itu dari beban sumbangan, beban penyusutan, dan beban biaya piutang. Itu total pengurangannya ada 153. Sehingga di fiskal total beban operasinya hanya ada 990. Itu. Karena tadi yang beban sumbangan kita hapuskan 60, kemudian beban penyusutan kita hapuskan 3, dan biaya penghitungan piutangnya kita hapus juga 153. Jadi 90. Jadi untuk total biaya operasional perusahaan atau komersial itu sebesar 1143, kemudian untuk koreksi fiskalnya itu yang dikoreksi ada 153 itu dihapuskan, dan di fiskalnya yang diakui hanya 990. Itu.
Maaf, sebentar. Nah, contoh berikutnya ada laba rugi operasi. Nah, di sini untuk laba rugi operasi itu diakui oleh komersial atau perusahaan hanya 657. Untuk koreksi fiskalnya itu hanya 153. Dan untuk menurut fiskalnya itu hanya 810. Nah, itu dari mana? 657 itu dari penjualan kita ada 2.700. Kemudian total beban operasinya ada 1.143. Jadi penjualan sebesar 2.700 dikurangi total beban operasional sebesar 1.143. Jadi labanya itu laba rugi operasionalnya berarti kan kita mengalami laba sebesar 657. Nah, untuk koreksi fiskalnya karena kita tadi pengurangannya di 153, jadi kita mengakui ruginya ini 153. Dan untuk fiskalnya kita penjualan mempunyai jumlah 2.700. Kemudian untuk total beban operasionalnya adalah 990. Jadi 2.700 dikurangi 990. Laba atau rugi operasinya adalah sebesar 810. Tuh. Kemudian untuk pendapatan dividennya itu 60. Tadi kan sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya bahwa pendapatan dividen itu tidak diakui dalam fiskal, makanya kita hapus untuk koreksinya sehingga di fiskalnya akan terdapat nilai 0 atau tidak ada. Nah, laba selisih kursnya ada 600. Kemudian beban bunganya ada 120 dan itu dihapuskan semua untuk fiskal maupun komersialnya. Total pendapatan atau bebannya itu menjadi 540, kemudian komersialnya hilang dan kemudian untuk koreksinya 60 itu hilang dan kemudian untuk fiskalnya itu ada 480.